البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa jzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Risalah Ushulus Sunnah lil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Pembahasan yang berikutnya adalah kata beliau termasuk prinsip dan juga landasan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, wal imanu bi ru'yati yaumil qiyamah. Wal imanu bi ru'yati yaumil qiyamah. Dan beriman dengan ru'yah, yaitu mengimani tentang Allah Ta'ala bisa dilihat dari kiamat. Kenapa demikian? Karena dalam masalah ini ada dua kelompok sesat dan menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu kelompok Mu'tazilah dan kelompok Sufiyah. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat selama-lamanya, enggak di dunia, enggak pula di akhirat. Ini adalah pendapat yang batil, kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kelompok yang kedua, Sufiyah, ekstrim hulu, berlebihan dalam menetapkan ru'yah. Kata mereka, bahkan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Itu Sufiyah. Karena mereka apa? Punya keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala itu menempel dengan makhluk atau berada di dalam makhluk. Perhatian Bapak ya. Di situ ada dua kelompok, Mu'tazilah dan apa? Dan Sufiyah. Mu'tazilah meyakini Allah Ta'ala enggak bisa dilihat selama-lamanya. La fid dunya wa la fil akhirah. Enggak di dunia, enggak pula di akhirat katanya. Mereka berdalilkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam meminta agar diperlihatkan, Allah Ta'ala mengatakan lantarani, sungguh engkau tidak akan bisa melihatku. Nah, kata mereka menggunakan dengan kaidah nahwu, kaidah bahasa Arab, lan di situ kata mereka harfun nafyin, nafyun mu'abbad, peniadaan yang selama-lamanya. Lan kalau dalam ilmu nahwu harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin, ya enggak? Huruf penasab plus penafi dan menunjukkan makna yang akan datang. Nah, kata mereka lan di sini nafyun mu'abbad, peniadaan yang kekal abadi selama-lamanya. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya katanya. Ini dikuatkan oleh apa? Oleh ahli bahasa mereka, yaitu Az-Zamakhsyari, Mahmud Az-Zamakhsyari. Nah, dia termasuk dari kalangan Rais min Ru'usil Mu'tazilah, termasuk dari kalangan pemimpin Mu'tazilah dalam hal bahasa Arab. Mahmud Az-Zamakhsyari. Mahmud Az-Zamakhsyari memiliki karya tulis yang berisikan tentang tafsir Al-Quran, tapi di dalamnya penuh dengan kesesatan. Kitabnya namanya Al-Kasyaf. Kitabnya namanya apa? Al-Kasyaf. Kata mereka, nah barakallahu fiik, memang kelihatannya bahasanya bagus, tapi di dalam Al-Kasyaf tersebut karena penuh dengan kesesatan, mentahrif, mengubah makna dari dohir lafaz ayat atau semisalnya. Wajah Rabbuka, telah datang Rabbmu, diubah, yang datang adalah utusan Rabbmu. Akhirnya para ulama menjuluki apa? Al-Kasyaf bila daw, senter tanpa cahaya. Al-Kasyaf bila daw atau Al-Kasyaf la daw afi, la daw afi, senter yang tidak ada cahayanya. Jadi walaupun judulnya bagus Al-Kasyaf, tapi dalamnya penuh dengan kegelapan. Itu karya siapa? Mahmud Az-Zamakhsyari, termasuk daripada barakallahu fiik, pemimpin Mu'tazilah dalam hal lughah, dalam hal bahasa Arab. Ikhwani fid din, azza wa jalla.
Sufiyah, mereka ekstrim dalam menetapkan ru'yah. Bahkan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Kenapa demikian? Karena Sufiyah mereka memiliki dua keyakinan, Ittihadiyah sama Al-Hululiyah. Ittihadiyah sama apa? Al-Hululiyah. Ittihadiyah itu keyakinan Allah menyatu dengan makhluknya. Menyatu dengan makhluknya. Faham? Misalkan orang lihat tiang itu ya Allah, Allah tiang gitu. Waliyadzubillah, itu Ittihadiyah. Kalau Al-Hululiyah itu meyakini Allah Ta'ala berada di dalam makhluk itu. Makhluk yang memang makhluk tapi di dalamnya ada Allah. Allahul musta'an. Inilah yang mereka jadikan tolak ukur, akhirnya Allah Ta'ala di mana-mana. Allah Ta'ala ada di mana-mana. Nah, sehingga apa? Mereka meyakini Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Bayangkan, itu orang-orang Sufiyah. Allah musta'an. Seringnya mereka mengatakan apa, barakallahu fiik, Allah Ta'ala di mana? Di mana-mana katanya. Itu nggak benar. Secara logika, secara akal saja ya, yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana terbantahkan secara logika, terbantahkan secara akal. Coba antum suruh orangnya berdoa secara naluri, logika yang sehat, yang masih murni, belum tercampur syubhat. Orang ketika berdoa pasti menadahkan tangannya kemana? Ke arah langit, ke atas. Walaupun dia meyakini di mana-mana. Buktinya apa? Kalau ada yang meyakini Allah Ta'ala di mana-mana, antum suruh dia. Coba sekarang antum berdoa tangannya ke bawah. Mau nggak kira-kira? Atau tangannya ke kanan, ke kanan atau ke kiri ini, atau begini? Nggak akan tahu dia, karena dia secara apa? Logika pasti menadahkan ke arah atas. Berarti Allah Ta'ala itu di atas arsy, paham ya? Nafis sama, bukan di mana-mana. Maka keyakinan yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana itu keyakinan yang batil. Adapun ayat yang sering jadikan tolak ukur mereka ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan itu bukan kebersamaan zat Allah, tapi kebersamaan apa? Ilmunya dan pengawasannya. Mafhum? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan bersama zatnya yang bersama kita, tapi apa? Ilmu dan pengawasannya. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Jadi keyakinan Sufiyah tadi keyakinan yang batil. Secara logika terbantahkan. Karena nggak ada orang yang berdoa kemudian menadahkan tangannya ke bawah atau kanan atau kiri, pasti ke atas. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu apa? Beristiwa atau Allah Ta'ala berada di atas arsy. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Beriman ru'yah ini termasuk ciri khas dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah. Nah, barakallahu fiik. Adapun yang datang dalam As-Sunnah sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali digelari Yusuf hadil ummah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali digelari dengan Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Apa hadisnya? Rasulullah SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat kalian secara apa? Terang-terangan. Kapan itu? Di dua tempat. Pertama, fi musatil qiyamah, di hari kiamat. Kedua, di surga. Paham ya? Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dunia tidak. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diperlihatkan, Allah Ta'ala arahkan, coba lihat ke arah gunung itu. Kalau seandainya gunung itu nanti tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan bisa melihatku. Paham ya? Tapi tatkala Allah menampakkan, baru nampak cahayanya saja, gunungnya hancur. Langsung Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Menunjukkan bahwasanya manusia di dunia belum diberi kekuatan untuk melihat Allah SWT. Tapi nanti di akhirat nanti, di surga Allah SWT, Allah berikan kekuatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian juga hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu ketika segenap para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita nanti melihat Rabb kita di hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal tudammuna fi ru'yatis syams laysa dunaha sahab? Apakah kalian merasa berhimpit-himpitan, berdesak-desakan ketika melihat matahari tidak ada awan di bawahnya, terang benderang gitu? Kata mereka, qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Hal tudammuna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Apakah kalian berhimpit-himpitan, saling rebutan, saling barakallahu fiik, berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama?
Qalu la ya Rasulullah. Mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Masya Allah. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Maksudnya bagaimana kemarin? Cara melihatnya. Ingat-ingat ya, cara melihatnya seperti cara melihat bulan, enggak antrian, wala bersaan, wala himpit-himpitan, itu caranya. Bukan Allah Ta'ala seperti bulan, ingat ya. Nah, jadi para ulama mengatakan ar-ru'yah bil-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan purnama, bukan zat Allah seperti zat bulan. Pahami baik-baik. Gagal paham dalam masalah ini berbahaya sekali. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Nah, kemudian sebutkan juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis muttafaqun alaih. Nah, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, dalam hadis Jarir bin Abdullah juga, Jarir bin Abdullah Bajali, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamar lailatul badr. Dahulu kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat bulan purnama. Faqal, kemudian Rasulullah alaihi wassalam beliau berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Cara melihatnya ya, cara melihatnya jangan dipahami bulan seperti Allah itu enggak benar. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berhimpit-himpitan, tidak berdesakan, tidak antrian dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Kemudian Rasulullah SAW menasihatkan, jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan sholat sebelum terbit fajar, sholat subuh maksudnya, dan sholat sebelum terbenam matahari, sholat asar maksudnya, maka kerjakan. Syahidnya di sini barakallahu fiik, bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat. Paham ya? Ini bantahan untuk kelompok Mu'tazilah yang mengatakan nggak bisa dilihat selama-lamanya. Mereka menggunakan dalil apa tadi? Lan. Menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dan bahkan secara bahasa Arab, lan itu sendiri hanya memberikan faedah apa? Nafi mu'aqqad. Nafi mu'aqqad, peniadaan sesaat saja. Contohnya gini, ya akhi, ana lan aquma. Ana lan aquma. Wahai saudaraku, aku tidak akan berdiri. Apakah tidak berdiri selama-lamanya? Selama-lamanya atau sesaat saja? Sesaat saja, nanti dia berdiri nanti. Nah, menunjukkan bahwa lan ini kalau kosong dari qarinah, enggak ada qarinah yang menunjukkan kekal, kembali ke hukum asal nafyul mu'aqqad. Mahum. Tapi kalau ada qarinah baru seperti perkataan Allah Ta'ala, walan tuflihu idzan abada. Abada itu. Paham ya? Nah, walan nukallima al-yauma. Kalau itu lain lagi. Kalau itu ada takkidnya ya, ada istilahnya apa? Ada al-yaumanya, berarti hari ini saja. Paham ya? Tapi barakallahu fiik, kalau Mu'tazilah mengatakan lan ta'bid selama-lamanya. Paham ya? Kita katakan bisa maknanya selama-lamanya kalau ada qarinah. Seperti tadi itu. Walan tuflihu idzan abada itu. Nah, kemudian kalau seandainya nggak ada qarinah, kembali ke hukum asal, hanya nafyun mu'aqqad saja. Kesimpulannya, dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, at-thaifatul mansurah, kelompok yang selamat, akidahnya lurus, menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di dua tempat. Yang pertama di hari kiamat, yang kedua di mana? Di surga. Nah, itulah yang kita yakini. Kita lihat lagi. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kama ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sihah. Naam, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, dan bahkan Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka di hari tersebut berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri, bersih, cemerlang, terang benderang. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena melihat pada Rabbnya. Jadi disebutkan dalam riwayat, setiap hari Jumat di sana ada pasar-pasar surga. Ada pasar-pasar surga, setiap hari Jumat penduduk surga itu mereka saling menziarahi, saling berkunjung. Nah, setiap kali lelaki atau perempuan melihat wajah Allah Ta'ala, yang laki-laki tambah ganteng,
yang perempuan tambah cantik. Masya Allah, itu termasuk kelebihan keutamaan orang melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikuatkan juga dalam ayat yang lainnya, Allah Ta'ala mengatakan kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhalang-halangi, terhijabi dari melihat Rabb mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang kufar. Paham ya? Orang kufar dan orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tidak bisa melihat, terhijabi mereka semuanya, menunjukkan bahwasanya bisa dilihat. Paham ya? Kalau seandainya tidak bisa dilihat, ngapain dihijabian itu? Secara logikanya itu, ucapan terhijabi ini berarti menunjukkan bisa dilihat. Hanya saja orang kufar terhalang-halangi. Mafhum? Nah, seperti itu. Ikhwani fiddin, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kemudian juga datang penjelasan di dalam ayat yang lainnya. Allah Ta'ala mengatakan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna? Surga. Wa ziyadah. Apa itu ziyadah? Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan para ulama, az-ziyadatu hiya an-nadhar ila Allah azza wa jalla. Masyaallah. Ziyadah, tambahan di sini bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia mendapatkan surga dan tambahan. Tambahan di sini kata para ulama, an-nadhar ila Allah azza wa jalla, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fassaraha bidzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjelaskan hal tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama fi hadis Suhaib, sebagaimana dalam hadisnya Suhaib. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, beliau berkata, idza dakhala ahlul jannatil jannata, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Lihat, dalam hadis Suhaib, Rasulullah SAW mengatakan apabila penduduk surga sudah masuk surga, kemudian Allah telah berkata, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Fayaqulun, akhirnya mereka para penduduk surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Ya, karena betapa bahagianya, senangnya masuk surga, ditawari oleh Allah Ta'ala, apa kalian mau aku kasih tambahan? Mereka mengatakan, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari siksaan api neraka? Qala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fayakshiful hijab. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fayakshiful hijab, akhir tersingkaplah hijab, dibuka hijab, penutup. Fama u'tu syai'an habba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada sesuatu yang diberikan oleh penduduk surga yang paling mereka sukai, yang paling mereka cintai, melainkan apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah. Jadi melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenikmatan tersendiri. Masuk surga nikmat, melihat nikmat lagi. Yang paling nikmat ridho. Paham ya? Karena kalau dia sudah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, pasti surga dan melihat Allah Ta'ala. Mahum? Nah, seperti itu. Ikhwani fiddin, azza wa jalla, barakallahu fikum. Sama-sama al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah mengatakan, wa ajma'u ala anna al-mu'minin yarawna Allah Ta'ala yawmal qiyamah bi a'yuni wujuhihim ala ma akhbara bih, ala ma akhbara bih, ala ma akhbara bihi ta'ala fi qouli ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lihat ini, berkata al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Ar-Risalah. Nah, Ar-Risalah ila al-Istaghr. Naam, kalau ini kata al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau berkata, wa ajma'u ala anna al-mu'minin yarawna Allah Ta'ala yaumil qiyamah, dan manusia sepakat bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ya, melihat Allah Ta'ala di mana? Di hari kiamat. Nah, dengan mata-mata kepala mereka sendiri, nggak pakai perantara nih, langsungan tanpa perantara ini ya. Nah, barakallahu fiik, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an Karim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka di hari tersebut berseri-seri. Kenapa? Karena melihat wajah Rabbnya. Dan berkata juga Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Al-Infisad fil I'tiqad, beliau mengatakan, wa ajma'a
ahlul haqqi wattafaqa ahlut tauhid wasidqi anna Allah ta'ala yura fil akhirah kama jaa fi kitabih wa sahih rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan wa ajma'al ahlul haqqi, dan sungguh telah sepakat ahlul haq, orang-orang yang berada di atas al-haq, dan ahlut tauhid wasidq, dan orang-orang yang berada di atas tauhid dan kejujuran, sepakat bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Ta'ala yura fil akhirah, bisa dilihat di akhirat. Masya Allah, sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar ar-ru'yah. Bahwasanya kesimpulannya dalam masalah ru'yah ada 3 kelompok. Kelompok pertama al-firqatun najiyah atau al-firqatul mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di 2 tempat, di surga dan di hari kiamat. Namun kelompok yang kedua Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat selama-lamanya. Tidak bisa dilihat selama-lamanya. Itu Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga Sufiyah. As-Sufiyah mengatakan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia bahkan. Allah musta'an. Makanya ada imam dari kalangan mereka, barakallahu fiik, Ibnu Arabi, namanya Ibnu Arabi tanpa al ya. Ibnu Arabi mengatakan mafil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Paham maksudnya? Dia mengaku bahwa diri itu Allah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Allah musta'an. Itu Ibnu Arabi tanpa al ya. Kalau ada alnya Ibnu Arabi itu al-sunnah. Ibnu Arabi, kalau ini Ibnu Arabi. Paham ya? Seperti itu. Ekstrim mereka hulu. Nah, Allah musta'an. Meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia katanya. Itu keyakinan Sufiyah. Nah, kita lihat yang berikutnya. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah. Nah, ini perlu dikondisikan ini. Karena para ulama silang pendapat seputar ini ya. Nah, kita lihat. Dan bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat Rabbnya. Nah, ini para ulama silang pendapat. Fa innahu ma'surun an Rasulillah SAW sahihun. Dikarenakan semuanya telah dijumpai, telah datang dari Rasulullah SAW hadis yang sahih. Disebutkan para ulama, hadil mas'alatu ikhtalafa fiha sahabah. Permasalahan ini, apakah Allah Ta'ala benar-benar Rasulullah melihat Allah Ta'ala ketika Isra Mi'raj? Ketika Mi'raj ya, naik ke langit yang ke-7, apakah benar-benar Rasulullah melihat langsung ataukah tidak? Itu para sahabat silang pendapat. Was-sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yarabbah fil Mi'raj. Yang sahih bahwasanya Allah Ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya ketika Mi'raj. Itu pendapat yang sahih. Yang silang pendapat riwayat Ibnu Abbas, riwayat Aisyah, paham ya? Nanti disebutkan nanti secara global. Ana nukilkan nanti barakallahu fi. Kesimpulannya bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya ketika Mi'raj. Mafhum? Antum ketika mendengar lafaz Mi'raj, itu pasti ada kaitan dengan Isra. Isra itu perjalanan malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menggunakan buraq itu namanya apa? Namanya Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Naik ke langit yang 7 ditemani malaikat Jibril. Langit pertama, langit kedua sampai langit yang ke-7 barakallahu fiik, itu namanya Mi'raj. Artinya tangga. Naik ditemani Jibril alaihissalam. Paham? Nah, naik dengan apa? Barakallahu fiik, ditemani Jibril alaihissalam. Adapun buraqnya tadi, nah barakallahu fiik, diikat di salah satu apa? Tempat mengikat apa? Nah, kendaraan di yang ada di Palestina atau di Baitul Maqdis tersebut. Nah, adapun naiknya dengan tangga ditemani siapa? Jibril alaihissalam, namanya Mi'raj. Itu namanya Mi'raj. Nah, tragedinya terjadi bukan sehari semalam, cuma semalam saja. Mafhum? Nah, para ulama silang pendapat apakah ketika Mi'raj itu Rasulullah melihat langsung Rabbnya atau tidak? Pendapat yang sahih tidak melihat langsung. Melihat langsung dengan matanya tidak. Nanti kita lihat. Qadrahu Qatadah Ikrimah bin Abbas, sungguh telah diriwayatkan Qatadah dari Ikrimah dari Ibn Abbas, warwahu Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibn Abbas, warwahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas. Ini riwayat semua disebutkan Imam Ahmad. Nah barakallahu fiik. Kemudian ilahnya, nah barakallahu fiik, para ulama telah memberikan apa? Nah, kritikan dan juga penyebutan tentang riwayat tersebut. Nah, sampai-sampai Syekh Al-Albani
rahimahullah mengatakan lam ya'ti hunaka haditsun sahih wa marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aitu rabbi lailatan usriya bi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitab Mawsu'ah Al-Albani fil Aqidah, sebutkan di kitab sana. Yaitu kumpulan seputar akidah karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan lam ya'ti hunaka haditsun sahihun wa marfu'un. Di sana tidak ada hadis yang sahih yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya ra'aitu rabbi lailatan usriya bi. Aku melihat Rabbku di malam yang aku barakallahu fiik melaksanakan Isra Mi'raj. Enggak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya. Mafhum? Seperti itu kesimpulannya. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Wal haditsu 'indana 'ala dhahirih. Kata Imam Ahmad, hadis yang menurut kami, kata Imam Ahmad, sesuai dengan zahirnya. Disebutkan dalam syarah-syarah yang ada barakallahu fiik ucapan tersebut bahwasanya riwayat-riwayat yang sebutkan bahwasanya ma'sur an Rasulullah SAW itu sahih. Riwayat Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Barakallahu fiik, ternyata riwayatnya tidak selamat dari kritikan. Riwayatnya tidak selamat dari kritikan. Itu pun kalaupun seandainya riwayat sahihah itu melihatnya bukan secara langsung. Paham ya? Tapi ru'yah manamiyah, mimpi. Itu kalau seandainya sahih ya. Kemudian Syekh Al-Albani juga mengatakan hadis yang diriwayatkan ini Al-Hakim yang dinukilkan di sini ya barakallahu fiik. Atau Al-Hakam Al-Hakam bin Aban Al-Ikrimah Al-Abbas. Yang lafadznya ra'a Muhammadun rabbah. Nabi Muhammad melihat Rabbnya. Hadis itu kata Al-Imam Al-Albani isnaduhu dha'ifun. Sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Warijalu thiqah, tapi para perawinya thiqah. Lakin Al-Hakam bin Aban fihi dha'fun min qibal hifdzih. Tapi ternyata Al-Hakam bin Aban dia memiliki kelemahan dari sisi hafalannya. Para ulama telah menyebutkan dalam kitab mustalah, kalau seorang perawi dia memiliki ciri seperti ini, lemah hafalannya, dipermasalahkan hafalannya, itu bisa mencoreng kesahihan hadis. Paham ya? Bisa mencoreng kesahihan hadis karena khawatir yang dia riwayatkan enggak benar gitu lah ya. Ikhwani fid din azza wa jalla barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Panjang lebar khilaf yang ada. Ana simpulkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya pendapat yang sahih Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya. Mafhum? Ya, kesimpulannya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Allah Taala akan bisa dilihat di dua tempat. Fi ursatil qiyamah, pada mahsyar hari kiamat. Yang kedua di surga. Mafhum? Yang kedua di surga, itu pendapat yang sahih. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fikum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab tadi Ushul Sunnah, kama jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang meyakini seakan-akan sahih. Paham ya? Makanya para ulama mengatakan ternyata hadisnya dhaif. Paham ya? Ternyata hadisnya dhaif. Kalau seandainya ternyata itu sahih, itu pun melihatnya bukan lihat langsung tapi lihat mimpi. Tapi kesimpulannya enggak sahih. Sehingga kalau kita katakan Allah Ta'ala bisa dilihat hanya di dua tempat, surga dan nanti di hari kiamat. Paham ya? Di dunia manusia belum diberikan kemampuan untuk melihatnya. Mafhum? Dengan dalil kisah Nabi Musa AS dan keterangan itu. Ketika sudah memperhatikan melihat gunung, ke arah gunung ternyata baru menampakkan cahaya saja. Ternyata gunungnya hancur. Dan Nabi Musa AS jatuh pingsan. Mafhum? Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fikum. Kata beliau, wal kalamu fihi bid'atun, dan berbicara tentang masalah ru'yah ini mempeributkan, mempermasalahkan, enggak bisa dilihat, atau misalnya bid'ah. Kenapa bid'ah barakallahu fiik? Karena nanti mengarah kepada perkara yang sangat berbahaya, yaitu Allah Taala enggak bisa dilihat, ujungnya gitu. Kalaupun mengatakan bisa dilihat, ekstrim seperti Sufiyah, bisa dilihat di dunia katanya. Allahul musta'an. Walakin nu'minu bihi kama jaa 'ala dhahirih. Akan tapi kita mengimani dengannya sebagaimana datang sesuai dengan zahirnya. Wala yunadir fihi ahada. Tapi kita mengimani sebagaimana datangnya dan tidak boleh mendebat seorang pun. Kenapa? Dalilnya jelas, ngapain debat lagi? Paham ya? Dalilnya jelas bahwasanya Allah Taala bisa dilihat,
Nah, kelak dari kiamat, innakum satarawna rabbakum nan kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fi Allah Taala bisa dilihat kelak di hari kiamat. Naam. Karena termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berdiri tegak di atas taslim wal inqiyad, tunduk dan pasrah terhadap dalil, sehingga enggak perlu debat, wa adamul jidal wal munadharah fiha. Enggak perlu perdebatan, enggak perlu jidal lagi di situ karena dalilnya sahih. Kalau dalilnya dhaif mungkin diperselisihkan, tapi dalilnya sahih. Mahum ya? Dalilnya sahih bahwasanya Allah Taala bisa dilihat nanti dari kiamat dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla barakallahu fikum. Di sana ada faedah yang sudah Anda simpulkan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat di dunia tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena manusia belum diberi kemampuan untuk melihatnya. Sehingga datang dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbah hatta yamut. Ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Artinya, pelajarilah oleh kalian, belajarlah kalian, ketahuilah oleh kalian. Artinya ta'allam itu ilmu, ketahuilah kalian, pastikanlah kalian bahwasanya tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang bisa melihat Rabbnya sampai dia mati. Berarti mati dulu. Kalau masih hidup gak ada yang bisa melihat. Beda sama Sufia tadi. Kalau Sufia mengatakan bisa dilihat, mimpi pun katanya tadi malam aku jumpa dengan Allah Taala katanya. Paham ya? Ternyata bawang dari setan. Karena seperti itu modelnya mereka. Ketermakan was-was, bisikan syaitan terkutuk. Allahumma musta'an. Hati-hati. Nah, kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan kullu man idda'a annahu ra'a rabba bi'ainihi qabla al-maut fada'wahu batilun. Syekhul Islam mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, kullu man idda'a annahu ra'a rabba bi'ainihi qabla al-maut fada'wahu batilun. Lihat ini. Setiap orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia melihat Rabbnya dengan kedua matanya sebelum dia mati, maka pengakuan tersebut batil. Seringnya orang sufia seringnya, paham ya? Salat sambil merem dia, Allahu Akbar. Setelah melek dia bilang melihat Rabbku katanya. Allahumma musta'an. Hati-hati barakallahu fiik itu aliran yang berbahaya. Hati-hati waspada. Nah, bittifaqi ahlus sunnati wal jamaah, dengan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah, barang siapa yang mengatakan aku melihat Rabbku sebelum aku mati, pengakuan tersebut batil. Nah, li'annahum ittafaqu jami'uhum ala anna ahadan minal mu'minin la yarabbahu bi'ainai ra'si hatta yamut. Dikarenakan ahlus sunnati wal jamaah sepakat, mereka semuanya sepakat bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan mukminin yang bisa melihat Rabbnya dengan kedua matanya sampai dia mati. Mahum. Sehingga ketika di dunia masih hidup gak bisa, gak diberi kemampuan. Paham ya? Tidak ada yang mampu. Nah, ikhwani fiddin, azza wa jalla barakallahu fikum, itu kesimpulannya yang kita sebutkan di sini. Jadi ada dua kelompok sesat, Sufiyah dengan apa tadi? Nah, Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ekstrim dalam meniadakan, gak bisa dilihat selama-lamanya. Itu Mu'tazilah. Kalau Sufiyah ekstrim dalam menetapkan, bahkan bisa dilihat sebelum di akhirat, di dunia pun bisa dilihat katanya. Itu semuanya kalau Sufiyah karena membangun di atas pendapat bahwasanya Allah Taala itu di mana-mana. Paham ya? Nah, sehingga kalaupun antum lihat ke kanan ke kiri ada Allah. Paham ya? Kemudian melihat barakallahu fiik rumah ada Allah. Melihat tiang pun ada Allah. Allahul musta'an. Itu pendapat yang batil, pendapat yang keliru, pendapat yang berseberangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka sangat tegas, sangat barakallahu kuat argumennya karena sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka sangat mengagungkan dan mengedepankan dalil daripada hawa nafsu dan logika. Oleh karena itu barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dalil yang suruh ikutin. Paham ya? Bukan hawa nafsu, bukan ra'yu, bukan pula akal atau logika, tapi dalil yang mereka ikutin. Selama datang dari Al-Qur'an,
atau dari as-sunnah sami'na wa ata'na. Selama berseberangan dengan dalil, maka mereka Ahlussunnah sangat berhati-hati dan waspada dan menjauhi apa? Pendapat-pendapat yang berseberangan dengan dalil tersebut. Nah, kesimpulannya Allah Ta'ala bisa dilihat di dua tempat. Pertama di ursatul qiyamah, yaitu di pada mahsyar atau hari kiamat, yang kedua di surga. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzana nasakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil berikutnya. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani. Disebutkan ada faedah juga. Imam yang empat semuanya kunyahnya Abu Abdullah. Imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah semuanya, kecuali Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Hanifah yang beda. Abu Hanifah siapa namanya? An-Nu'man bin Sabit. Nah, itu bedanya itu aja. Itu faedah juga, tinggal ngapal aja. Imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Selesai. Nah, dan seringnya kenapa Abu Hanifah kok diakhirkan, kok jangan sebutkan namanya? Ternyata Abu Hanifah barakallahu fiik ma'ruf dikenal di kalangan ulama sebagai ashabur ra'yi. Paham ya? Nah, yaitu sukanya mengandalkan akal atau logika. Mafhum? Berarti melecehkan, menghina, tidak melecehkan, tidak menghina. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wahabi rahimahullah punya karya artikel khusus itu ya. Nah, barakallahu fiik, nah, yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan ulama Ahlussunnah tentang Abu Hanifah. Syekh Abdul Hamid Al-Huzuri waffaqahullah, beliau punya syarah terhadap Lamiyah Syekhul Islam. Di akhir-akhir beliau menyebutkan bahwasan Abu Hanifah sebenarnya tidak ma'ruf dan tidak masyhur dari kalangan ulama Ahlussunnah. Yang masuk Imam Ahmad, Syafi'i, Malik. Kenapa? Abu Hanifah dikenal dengan apa? Murji'atul fuqaha, itu pengikut Abu Hanifah. Murji'atul fuqaha. Paham ya? Dari kalangan al-fiqh al-ra'yi. Paham ya? Membangun madhabnya di atas 120 hadis. Yang 80 dhaif, yang 40 sahih. Jadi membangun madhabnya di atas 120 hadis, yang 80 hadisnya lemah, yang 40 apa? Sahih. Nah, Allah musta'an. Sehingga ma'rufnya dikenal ashabur ra'yi. Kalau antum lihat fikih-fikihnya bagaimana, kadang orang merasa wah kok ganjil sekali, memang ganjil. Paham ya? Bolehnya wudhu dengan air nabit. Tahu air nabit? Air endapan kurma, air endapan anggur. Nah, wudhu dengan air itu boleh katanya. Paham ya? Nah, kita katakan suci memang airnya, tapi tidak layak kesucian itu. Tapi menurut pendapat barakallahu fiik Hanafiyah boleh. Banyak perkara-perkara yang ganjil di sana ya. Kesimpulannya barakallahu fiik, syahidnya barakallahu fiik, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak fanatik dengan madhab tertentu. La Syafi'i wala Hambali wala Maliki wala Hanafi. Paham ya? Jadi jangan pernah ana Syafi'i, jangan pernah ana Hanafi, ana Maliki, ana Hambali, jangan. Cukup ana Sunni Salafi. Sunni Salafi. Sunni berpegang teguh dengan as-sunnah. Salafi berpegang teguh dan meniti jejaknya para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mengikuti semua madhab Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Malik bin Anas, bahkan Abu Hanifah yang tidak berseberangan dengan dalil. Itu ada. Jadi Ahlussunnah itu simpel, semua diambil kalau tidak berseberangan dengan dalil. Kadang kita mengambil pendapat Imam Ahmad, kadang kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, kadang kita mengambil pendapat Imam Malik, ya enggak, yang tidak berseberangan dengan dalil. Kalau berseberangan dalil, tinggalkan sudah. Karena apa? Karena al-hujjah Al-Quran dan as-sunnah. Naam. Berikutnya barakallahu fiik, qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal imanu bil mizan yaumal qiyamah. Kita ambil poin ini dulu. Dan beriman dengan mizan. Mizan itu apa sih? Timbangan. Semua amalan nanti akan ditimbang. Besar ataupun kecil, berat ataupun ringan akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dengan timbangan yang memiliki dua apa? Dua alat timbangan dan ada lisannya. Lisan ini kalau terjemahan bebas, barakallahu fiik, di dalam timbangan itu biasanya kan ada dua alat timbangan gini ya. Nah, kemudian lisannya untuk menunjukkan berat dan ringannya. Paham ya? Itu pendapat yang sahih, ada lisan, ada dua alat timbangan. Nah, nanti dari kiamat semua amalan akan ditimbang. Para ulama telah menjelaskan yang timbang bisa orangnya, lihat, bisa orangnya loh ya. Bisa amalannya, bisa catatan amalannya, dan tiga-tiganya sahih. Paham ya? Tiga-tiganya benar. Ana sebutkan dalilnya global untuk pahami baik-baik. Yang ditimbang catatan amalannya. Hadis bitaqah.
Hadis bitaqah, waktu itu kisahnya barakallahu fiik, di saat tersebut Allah Ta'ala tampakkan pada orang tadi 99 catatan kejelekan. Enggak sembarangan, 99 catatan kejelekan, masing-masing catatan itu sejauh mata memandang. Kira-kira orang ngeri atau tidak? Ngeri. Ngeri sekali, 99 catatan kejelekan, masing-masing catatan sejauh mata memandang. Pasrah sudah dia. Dia merasa nggak ada kebaikan. Ternyata dia punya kebaikan satu. Itu bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Bayangkan itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat sembarangan. Kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa. Al-urwatu al-wuthqa. Bayangkan itu. Setelah diletakkan di anak timbangan, 99 catatan kejelekan diletakkan di satu anak timbangan, kalimat la ilaha illallah yang bertulis atau bitaqah yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah diletakkan di anak timbang satunya, ternyata apa? Bitaqah tersebut lebih berat. Masya Allah, akhirnya selamatlah orang tadi. Yang ditimbang itu apa? Catatan amalannya. Yang kedua, yang ditimbang itu amalan itu sendiri. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih yang sering antum dengar. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Apa itu? Kalimatan khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanal azim. Itu berarti apa yang ditimbang? Amalannya. Dua amalan, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Diceritanya siapa? Ar-Rahman. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanal azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanal azim. Nah, itu berarti apa timbang? Yang ditimbang amalannya. Yang ketiga, yang timbang kadang orangnya. Paham ya? Disebutkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memanjat pohon arok. Arok itu pohon siwak. Paham ya? Memanjat. Kemudian tiba-tiba ada angin. Karena kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, seakan-akan terombang-ambing oleh angin. Para sahabat tertawa, kemudian Rasulullah mengatakan, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, nah tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "lahuma asqalu fil mizan jabal Uhud." Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada Jabal Uhud. Berarti apa yang ditimbang? Orangnya. Paham ya? Nah, ada lagi hadis yang satunya lagi. Ya'ti yaumal qiyamah rajulun, datang dari kiamat salah seorang yang dia apa? La yazid 'indallahi, rajulun samin. La yazid 'indallahi janah ba'udah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan datang nanti di hari kiamat seorang lelaki yang gemuk, badannya besar, tapi ternyata di hadapan Allah Ta'ala tidak senilai, tidak seimbang, atau dalam artian tidak ada timbangannya seberat apa? Sayapnya maupun nggak ada. Paham ya? Nah, berarti menunjukkan apa? Orang yang ditimbangan. Nah, berarti kita simpulkan nanti yang ditimbang dari kiamat imma amalannya, imma catatan amalannya, imma orangnya. Nah, semuanya kita harus waspada. Berhati-hati, carilah, menjadilah yang terbaik. Karena in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalan jelek, balasannya juga jelek. Man yasra' yahsud. Barang siapa yang dia itu di dunia menanam, nanti dia di akhirat akan memanennya. Paham ya? Seperti itu. Tergantung apa yang dia tanam di dunia. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan nanti habis Isya biidznillah azza wa jalla. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini untuk yang ba'da maghrib ini ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah ba'da salatul Isya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.